pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Sudah makan? Sudah. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan memulai kegiatan kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Ikuti Bapak berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar. Sertai kami hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir, hadir semua ya. Hadir semua. Oke. Kalau hadir semua, baik, kita akan menyanyi dulu supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih bergairah untuk belajar. Kita nyanyi di sini. Bapak sudah tulis ada satu sobatku yang setia. Oke, kita semua menyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, cukup ya. Nanti kita akan menyanyi lagi. Oke, baik, kita akan melanjutkan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah penolongku yang setia. Jadi bagaimana Allah telah menolong Naaman dari sakit apa? Kusta ya, pintar Zanzer. Dari kusta. Allah itu sangat setia menolong manusia apabila kita datang kepada Tuhan. Oke, Bapak tidak lagi mengulang itu ya, karena kalian pasti, Bapak yakin kalian sudah tahu itu semua. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Amos. Baik, Bapak akan lanjutkan. Amos manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Oke, baik, diharapkan untuk melalui pelajaran ini dan ada kaitannya dengan minggu yang lalu juga, Allah penolong kita yang setia. Nah, apa artinya di sini? Artinya di sini bahwa Allah itu menolong kita. Jadi kalau Allah sudah menolong kita, kita tidak perlu lagi malu, kita tidak perlu lagi takut apabila kalian misalnya dijadwalkan untuk memimpin upacara bendera, kalian ditunjuk untuk misalnya berdoa, kalian ditunjuk untuk memimpin di sekolah minggu. Tidak perlu lagi takut, karena Allah melalui Roh Kudusnya akan menolong kita. Nah, hari ini kita lebih memperdalam itu lagi dengan Amos manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Amos ini manusia biasa, tapi Tuhan mau memilihnya. Oke, itu materi kita hari ini. Nanti lebih lanjut ini Bapak hanya sekedar dalam pendahuluan Bapak saja. Yang selanjutnya, ini. Yang selanjutnya, perhatikan. Di sini ada KI, KD, IPK, maksudnya tujuan pembelajaran. Nah, KI, KD, dan IPK Bapak tidak jelaskan di sini. Langsung saja di tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian nanti mengamati gambar, nanti Bapak munculkan gambarnya. Terus kalian melihat, dan boleh baca juga di Alkitabnya sebagai fakta bahwa di Alkitab itu ada seperti itu. Terus kalian nanti Bapak harap juga diskusi seperti biasa. Kalian dapat ini menganalisis di sini kalian dapat menguraikan materi ke dalam bagian yang saling berhubungan ke seluruh struktur bagian
materi kita tentang pelanggaran Israel dalam Amos pasal 2 sampai pasal 8. Nanti ini tidak semuanya satu-satu buka dari pasal 8 sampai dari pasal 2 sampai pasal 8, tapi Bapak akan bagi per kelompok. Jadi jangan dianggap terlalu banyak. Oke? Nanti kita ini. Nah, oke, untuk selanjutnya ya, tujuan selanjutnya yaitu menulis bentuk-bentuk pelanggaran Israel ke dalam bingkai. Nanti kalian buat bingkai. Buat bingkai ya, seperti biasa. Oke. Di bingkai lebih kreatif dan menulis berbagai kemampuan kalian sendiri maksudnya. Mungkin si Hansel berbeda dengan si Rizky beda dengan si Lola dan yang seterusnya. Sesuai dengan kemampuan kalian akan tulis dan di sini apa di sini? Ditempelkan di mading hasil tulisan kalian itu. Nah, terus yang selanjutnya Bapak akan menilai sikap saat kalian nanti berdiskusi. Bapak akan menilainya. Bapak sudah punya formatnya. Oke, di sini hasil kelompok, hasil praktek, hasil tugas mandiri, nanti ada PR, itu juga Bapak akan nilai seperti itu. Oke ya? Oke, yang selanjutnya kita lihat di slide kita di depan. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kalian boleh mempersiapkan diri. Bapak bagi dulu. Oke, udah seperti ini saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti akan berdiskusi. Namun sebelumnya Bapak akan munculkan gambarnya dulu. Bapak akan jelaskan, nanti baru kalian berdiskusi seperti itu ya. Oke, coba perhatikan di depan. Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Oke, ini gambar Amos ya. Perhatikan ya, diperhatikan. Justru di depan latar belakang Amos. Latar belakang Amos sebagai apa nih? Sebagai peternak domba. Nah, sebelumnya Bapak akan mengajar kalian untuk bagaimana ini nanti mencari. Nanti diskusi kalian ini Bapak harapkan buka di Alkitab, buka di buku materi kalian, buka juga di perpustakaan boleh, siapa yang pergi. Tapi di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang bagaimana membuka atau mencari di internet. Siapa yang mau Bapak ajarkan? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau diajarkan? Buka mencari di internet. Oke ya? Oke. Sekarang perhatikan di depan, kita sama-sama belajar. Ini akan menambah wawasan kalian nanti. Nah, kalian bisa tulis saja, dibuka di Google-nya. Nah, ini tadi Bapak sudah buka supaya tidak terlalu lama. Nah, misalnya ini diketik di sini ditambah juga boleh. Misalnya di sini. Nah, kita tulis tentang Amos. Nah, ini sudah ada. Tinggal di enter. Atau satu orang si Christian maju sini. Bapak akan ajarkan. Si Christian. Oke, berdiri saja Christian. Lihat di sini. Nanti kayak lainnya lihat di depan. Di depan ya, Bapak ajarkan. Nah, ketik di sini Amos. Tambah ya. Amos. Ketik. Coba kamu ketik. A-M-O-S. Enter. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah ada. Tinggal lagi. Oke, bolehlah beri tepuk tangan sama si Hansen, sama si Christian. Ya, Hansen yang pertama tepuk tangan dulu. Oke, cukup ya. Nah, tinggal di klik atau kita bawa ini ke sini. Ya, kita lihat lagi di sini. Kita klik, coba klik. Kita lihat lagi.
Oke, ini masih cari-cari sinyal. Iya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah banyak cerita tentang Amos. Nah, ini akan menambah bacaan kalian nanti didiskusi, ya. Boleh. Atau nanti di rumah dipelajari juga untuk mencari informasi tentang Amos lewat internet. Kalau kalian sudah ada HP-nya yang Android seperti ini, punya Bapak ini, boleh ketik di Google-nya atau di Chrome, tulis saja nama Amos, langsung muncul. Itu untuk nambah wawasan kalian, latar belakang Amos, apa pekerjaannya, seperti itu. Oke, terima kasih Christian sudah mempraktekannya. Oke, kita kembali ke pelajaran kita. Nanti ini hanya untuk menambah wawasan kalian. Kita kembali ke sini. Kita kembali. Ya, tadi sudah sampai di sini. Nah, anak-anak sekalian, Amos manusia biasa yang dipilih Tuhan. Kira-kira kalau Bapak munculkan seperti ini, pekerjaan Amos itu apa? Ya, peternak domba. Karena sudah nampak kalau dia bawa domba. Oke, itu latar belakang yang pertama. Yang seterusnya, benar ya, ada di Amos pasal 1 ayat 1. Itu dijelaskan latar belakang Amos, dia adalah peternak domba dari Tekoa. Dia juga adalah pemungut buah arah hutan. Itu ada pada Amos pasal 7 ayat 14. Ayat 14. Yang seterusnya, Amos ini hidup pada zaman usia Raja Yehuda. Oke, sambil diingat-ingat ya. Apa lagi? Iya, Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Itulah dalam zaman itulah Amos itu hadir seperti itu. Ya, kita lihat lagi. Ada tantangan buat Amos. Ada tantangannya buat dia. Nah, ini gambarnya. Kita lihat. Nah, tantangan buat Amos di sini bukan dari kawan yang biasa. Tapi tantangan buat Amos di sini adalah imam. Tahu imamnya? Nah, ini karena waktu kita tidak banyak. Nanti kalian boleh juga, imam itu apa? Boleh cari di internet juga. Imam itu apa? Nah, boleh juga ya, Bapak akan ajar dulu sebentar. Imam, kita cari di Google. Imam, tambah di sini. Oke, tinggal tulis imam. Oke, sudah ada. Nih. Kita buka, ya. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Imam itu apa? Imam adalah orang yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Nah, jadi untuk belajar itu bukan hanya lewat buku, bukan hanya lewat Alkitab, tetapi lewat internet. Jadi di mana saja kalian punya jaringan, punya HP, kalian bisa belajar. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke pelajaran kita. Nah, di sini sampai di mana tadi? Oke, di sini ini tadi sudah. Nah, tentang imam. Imam tadi apa imam? Orang yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan acara keagamaan. Nanti ada orang mau datang memberi persembahan. Nah, imam ini yang tukang berdoanya seperti itu. Oke. Nah, justru ini yang jadi tantangan bagi Amos. Kenapa? Amasya ini tidak suka dengan Amos. Nanti kalian boleh baca di Amos pasal 7 ayat 10 sampai 15. Di situ ada cerita, atau buka di Alkitab, kalian coba buka di Alkitabnya. Amos
pasal 7, Amos pasal 7 ayat 10 sampai 15. Oke, coba ada yang bisa baca? Siapa ini? Hansel dulu atau Christian dulu? Hansel ya, Hansel dulu. Silakan Hansel pasal 7. Iya. Ayat 10 Hansel. Ayat 10 mana Hansel? Ayat 20. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan. Amos telah mengadakan perhelatan melawan di tengah-tengah kaum Israel. Oke, sip. Sampai situ. Terima kasih Hansel. Boleh tepuk tangan untuk Hansel. Oke. Ya, di situ dikatakan, lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya Amasya ini mempengaruhi raja dan pemimpin-pemimpin yang ada di Israel karena tidak suka dengan teguran Amos. Nah, apa sih teguran-teguran Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Amos? Amos ini kan penyambung lidah Allah. Kita lihat. Nah, ini dia teguran yang disampaikan. Penduduk Samaria yang sudah kacau dan suka memeras. Itu ada di Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15. Yang selanjutnya, wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan suka menindas orang lain. Itu ada di Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, nanti ini bahan diskusi kalian juga. Nanti Bapak suruh kalian mendatanya, menggalinya di Alkitab dan kalian catat seperti itu. Seterusnya, ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan di Betel. Pemimpin tidak adil, memeras lewat pajak, menerima suap. Nah, jadi mereka memang melakukan ibadah, tetapi dalam perilaku sehari-harinya pemimpin-pemimpin itu termasuk Amasya itu tadi tidak adil. Maka itulah yang dituntut atau Tuhan menegur mereka supaya mereka itu tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Memang mereka datang setiap ada ibadah, tetapi dalam perilaku sehari-harinya mereka memeras orang, perempuan-perempuannya menindas dan menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Itu yang tidak boleh. Nah, selanjutnya Bapak akan tampilkan. Mereka suka menindas yang lemah, ada di pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya boleh tidak? Boleh tidak? Dalam misalnya berdagang, bukan saja. Si Christian bapaknya buka ram untuk sawitnya. Nah, boleh tidak bapaknya Christian dapat untung? Boleh tak? Boleh, tetap. Ya boleh. Tetapi yang ditegur di sini adalah neraca palsu. Maksudnya timbangannya itu suka ngakal orang. Yang tadi 1 kilo, dibilangnya yang tadinya seharusnya 1 kilo, tapi ditimbangnya dimasukkan ke kotak atau dimasukkan dalam plastik hanya 8 on misalnya. Itu yang tidak boleh. Oh, ini sudah 1 kilo ini katanya. Itu yang tidak boleh. Tetapi misalnya kalau kalian belanja di pasar harga 5.000, terus datang ke kampung kalian jual 6.000, boleh tidak? Boleh. Karena kalian harus mempertimbangkan ada uang untuk bayar bensin, ada ya untuk minum es tadi gitu kan.
Nah, masa jualnya 5.000 juga? Ya tekorlah uang bensin kita ngambilnya kan? Nah, jadi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan, maksudnya bukan keuntungan itu yang dimaksudnya, tetapi timbangannya ini yang suka ngakal orang, suka menipu seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya. Nah, Bapak harap kalian boleh berdiskusi di sini. Yang pertama, kelompok 1 akan membahas Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8. Masih kelompok 1, Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15. Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kelompok yang lainnya, kelompok 2, Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Yang selanjutnya, kelompok selanjutnya, Amos pasal 8 ayat 4 sampai 6. Silakan dikerjakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya. Di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi, silakan berdiskusi. Itu ada juga di buku siswa. Buku siswa itu di halaman 30. Coba perhatikan. Halaman 30. Halaman 30 ini Rizky. Ya, silakan bekerja. Bapak akan mengambil format penilaian sikap. Harus aktif ya, harus sama-sama mencari, maksudnya sama-sama mencari. Nah, ingat di sini si Rizky boleh gabung supaya dengan kawannya ini si Yola. Ya, silakan dicari. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan ya. Ada di buku siswa juga halaman 30. Kalau yang mau ke perpustakaan untuk mencari Alkitab di sana juga boleh, tetapi kalian sudah bawa Alkitab semua ya, silakan dicari di Alkitabnya. Boleh juga di buku siswanya, silakan. Di buku siswa. Ya, boleh memberi pendapat. Dicatat saja pendapat kawannya juga dicatat, pendapat kamu sendiri juga dicatat, seperti itu. Nanti baru kita sama-sama untuk menyimpulkannya. Oke, yang kelompok ini. Sama ya, kalau misalnya si Rizky mau memberi jawabannya, boleh disampaikan ke Yola supaya mencatatnya. Begitu juga dari Clara supaya mencatatnya. Silakan. Catat saja pendapat Rizky apa, pendapat kamu apa, pendapat Clara apa. Catat saja, nanti tinggal disampaikan, nanti kita akan sama-sama menyimpulkannya. Atau kalian sama-sama mendiskusikan pendapat siapa yang akan dipakai, seperti itu. Boleh juga. Ya.
Oke, sudah waktu kita? Sudah waktunya? Oke, kalau itu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Christian. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami simpulkan. Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8. Bentuk pelanggaran Israel. Menjual orang-orang benar karena uang. Menginjak orang lemah. Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15. Orang Israel tidak jujur, menimbul kekerasan. Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3. Perempuan Samaria memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Oke, tepuk tangan untuk Christian. Terima kasih Christian. Oke, jadi ini hasil daripada diskusi daripada mereka Christian, Hansel dan Gabriel, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran Israel. Yang pertama, mereka mencatat menjual orang-orang benar karena uang, menginjak-injak orang lemah. Itu terdapat dalam Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8. Itu menurut mereka. Nah, yang seterusnya ini Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15. Orang Israel tidak jujur, menimbun kekerasan. Itu menurut mereka. Terus di Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3. Perempuan Samaria memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Ya. Ada yang mau bertanya kira-kira untuk kelompok 1 atau sudah jelas? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan, siapa jadi juru bicara? Clara, silakan Clara. Nanti yang sudah dikumpulkan ya. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Orang Israel melakukan ibadah yang palsu karena mereka berlaku tidak adil. Amos pasal 8 ayat 4 sampai 6. Memberi orang lemah dengan uang. Oke, terima kasih Clara, silakan duduk. Silakan tepuk tangan untuk Clara yang sudah menyampaikan kelompok hasil kelompok 2. Oke, di sini menurut mereka Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27, orang Israel melakukan ibadah yang palsu karena mereka berlaku tidak adil. Yang kedua, Amos pasal 8 ayat 4 sampai 6, membeli orang lemah dengan uang. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Atau ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Baik, untuk selanjutnya Bapak mengucapkan banyak terima kasih pada kalian yang sudah bekerja, yang sudah menulis hasil kelompoknya. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama untuk memberi kesimpulan. Yang pertama kita melihat di depan. Dan menurut hasil diskusi kalian juga, Bapak akan kembali membacanya. Kita praktikkan di depan. Amos manusia biasa dipilih Tuhan karena dia sederhana dan setia dalam penggembalaan atas umatnya. Nah, jadi walaupun Amos itu adalah orang biasa, sama dengan kita juga orang biasa, tetapi hati kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bersikap adil, berlaku adil dengan teman-teman kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti Amos. Amos tadi apa pekerjaannya? Pekerjaannya hanya adalah penggembala domba, pemungut buah arahu hutan. Oke, itu pasti sudah pandai semua. Manusia biasa sekali, dia bukan raja, dia bukan imam, tetapi dia dipakai oleh Tuhan seperti itu. Nah, anak-anak sekalian juga bisa dipakai oleh Tuhan. Yang selanjutnya, Amos tidak
tidak takut dengan tantangan. Nah, kalau Amos, orang yang biasa tidak takut untuk mendapat tantangan itu dari pimpinan tuh, dari pimpinan, dari imam, itu menentang dia, tapi dia tidak takut. Nah, untuk itu kita belajar, kita tidak perlu takut saat dijadwalkan untuk memimpin ujian di sekolah minggu, saat disuruh berdoa, saat kita upacara bendera disuruh mungkin jadi pemimpin, pembaca, protokol, semuanya. Penggerek bendera, kita tidak perlu takut dan malu seperti itu. Oke, kita harus hidup adil kepada sesama kita. Ya, kita harus hidup adil. Walaupun kita ibadah banyak-banyak, tetapi kalau kita tidak adil, suka ngaco kawan, Tuhan tidak suka itu. Nah, untuk selanjutnya ibadah yang setia kepada Tuhan. Siapa yang sering ke sekolah minggu angkat tangan? Ada yang ke HKBP, ada yang ke KGBI. Ada 2 gereja ya di sini ya. Ke HKBP sering ya? Oke, mantap. Ke KGBI si Yola, si Rizky, ya rajin ya. Oke, anak-anak sekalian, karena ini adalah di akhir semester kita, untuk tahun depan pelajaran kita Allah sumber kekuatanku, itu ada di semester genap, nanti kita akan belajar itu. Habis ini kalian sudah akan menghadapi penilaian akhir sekolah. Ya, jadi hari ini kita cukup dulu, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama, ikuti Bapak berdoa. Silakan tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh belajar dengan baik. Sebentar kami akan pulang. Sertai kami dalam perjalanan. Ini doa kami. Amin. Baik, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan dan terus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan kita harus kita patuhi. Selamat pagi. Oke.